Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di channel Benny Sitanggang. Hari ini kita nggak masak dulu, ini karena banyak yang komen untuk masalah ini. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang keluarga aku semua, oke? Jadi stay tune. Jadi ke teman-teman keluarga online kami, video hari ini itu kita bakalan ngobrol-ngobrol keluarga aku. Karena banyak pertanyaan, bang, kok keluarganya nggak pernah diekspos? Kok mamanya, bapaknya nggak pernah di ini? Udah lupa ya sama keluarga di kampung? Kok nggak bawa ini ke kampung nih? Pokoknya gitu. Banyak kali. Jadi ini sebenarnya untuk ini aja ya, untuk memperjelas saja. Jadi aku juga nggak mau buat video ini, tapi biar lebih jelas, biar ada video spesial tentang keluarga aku sengaja. Jadi gini, jadi aku itu anak yang terakhir, ya kan. Terus kami itu 11 bersaudara, 2 cewek, 9 cowok. Jadi sama aku ya ikut. Jadi abangku ada 8, 2 kakakku. Nah, jadi ini semua keluargaku. Terus mama bapakku, ini fotonya. Jadi teman-teman, ini aku langsung aja karena video ini juga nggak mau lama-lama, nggak mau panjang, biar lebih ini aja. Jadi mama bapakku itu kedua-duanya, kedua orang tuaku itu udah meninggal, mama sama bapakku. Jadi bapakku itu meninggal pada aku sih sebenarnya nggak terlalu suka ngomong-ngomongin ini, biar buat ini jadi apa namanya, buat agak sedih. Jadi bapakku itu meninggal tanggal 21 bulan 8. Tanggal 21 bulan 8 2014. Nah, bapakku itu belum pernah ketemu sama Tanya. Mereka itu pernah ketemu pas aku pulang setelah kontrak kedua, kan kami tunangan di kapal. Nah, pas pulang mereka itu pernah ketemu pas Skype-an aja dari telepon aku. Mereka ngobrol 2 kali aja, pas bapakku sekali pas masih sehat, yang kedua pas bapakku udah mulai sakit. Jadi di situ mereka kedua ngomong. Nah, jadi sebelum bapakku itu meninggal, dia ada permintaan sama aku karena aku pas mau menikah di situ ya, karena aku udah tunangan. Tadinya kita mau nikah di kampung. Nah, bapakku itu minta kalau Tanya itu ditaruh jadi Boru Raja Guguk. Jadi itu Boru Raja Guguk dari marganya mamanya bapakku. Jadi dia pengen, karena di keluarga kami belum ada yang menikah ke Raja Guguk kayak gitu. Jadi itu spesial dari bapakku sebelum meninggal ke aku. Jadi itu janjiku sama bapakku, mama Siuli bakalan aku buat Boru Raja Guguk. Dulu itu mamaku yang sakit-sakitan, pokoknya sakit di kami itu pengen mamaku itu sembuh. Entah kenapa malah bapakku yang jadi sakit parah gitu. Jadi bapakku itu sehat, jadi yang ngerawat dulu waktu, kalau kami kan kerja di kapal gitu kan, aku Bang Risma kerja di kapal. Jadi yang ngerawat itu keluarga yang di kampung. Nah, yang buat kami kaget itu kenapa bapakku bisa meninggal gitu, meninggal bisa sakit parah gitu kan dulu kan. Padahal yang sakit-sakit itu mamaku. Jadi kami sempat kaget kenapa. Dan kita juga nggak tahu sampai sekarang sakitnya sakit apa. Tapi dulu yang bapakku itu sering minum kopi, terus pagi-pagi nggak makan, langsung pergi. Bapakku itu kerjanya nggak ada ya, tukang parkir gitu kan di kampung. Terus dia punya keramba kecil gitu, pelihara ikan juga, terus mancing gitu. Pokoknya dia itu jarang makan, terus merokok juga. Tapi baiknya, baik kali kalau bapakku. Jadi makanya di Mama Uli ini, si Tania, ada ini sifat baiknya bapakku. Kalau marah juga kayak bapakku, kalau sifat baiknya juga sama kayak bapakku. Makanya Tania itu kadang kalau lagi ngobrol sama dia, kadang teringat sama orang tua aku juga. Nah, jadi pas sebelum bapakku meninggal itu, tanganku dipegang, pas sebelum meninggal, tanganku dipegang sama abangku yang anak pertama, dipegang. Terus kalau bapakku kan nggak bisa ngomong lagi gitu. Kalau dari ini ya sih, dari menurutku sih, perhatikan adik-adikmu kayak gitu lah, dibilang sama abangku yang anak pertama kan, kalau orang Batak kayak gitu. Nah di situ aku janji sama bapakku bakalan buat mama Siuli jadi Boru Raja Guguk kayak gitu.
Nah ini kami belum adatin, tapi mudah-mudahan nanti jadi adatin, ada kecil-kecil aja, nggak usah terlalu besar. Yang penting janjiku tercapai nanti. Terus habis itu ya udah, pas habis itu beberapa bulan kemudian aku ke Ukraina karena aku mau menikah sama tadi, nggak jadi nikah di kampung. Udah ke Ukraina, di sini berapa bulan ya? 2 bulan, hampir 2 bulanan. Terus kami itu menikah. Habis menikah, udah menikah, terus Mama Uli hamil si Uli. Nah pas lagi hamil tuanya si Uli, mamaku kan, karena aku bilang tadi mamaku sakit-sakit, pas hamilnya tua si Uli, kami tuh pas pagi-pagi itu aku bangun pagi karena handphone biasanya kalau malam pasti aku matiin, karena aku nggak suka itu dia nggak enaknya di luar negeri. Kalau ada inbox masuk langsung jantungan, pasti mikirnya kabar dari kampung gitu kan. Nah nggak tahu ya, pas pagi itu yang kebuka terus banyak inbox kan masuk kan, terus tiba-tiba ada satu kakak saudara juga berumur di Denmark, dia yang berhasil nelpon aku karena dia ada di Denmark. Kami juga sering komunikasi, terus dia kasih tahu karena keluarga yang lain nggak bisa komunikasi sama aku, maksudnya nggak bisa ditelepon karena aku kan baru hidupin handphone. Nah pas aku baru hidupin handphone, Kak Marintina langsung telepon aku, dikasih tahu kalau mamaku udah meninggal. Nah itu tanggal 10 bulan 1 2016. Itu pas hamil tuanya mama si Uli. Itu dokter udah bilang kalau Uli, jadi pas mamaku udah sakit-sakit, terus kan aku tanya mamaku, mau kasih siapa namanya sama si Uli, aku bilang kan. Nah Uli itu namanya dari mama si Uli. Jadi mama si Uli pernah tanya, apa artinya cantik di bahasa Batak, aku bilang kan. Aku bilang Uli gitu. Nah aku tanya, sebelum mama tanya taruh Uli, aku udah tanya mamaku mau ditaruh nama apa. Nah pas aku tanya mamaku, sebelum dia meninggal, dia kasih nama sama si Uli Rohani. Jadi namanya Uli Rohani Boru Sitangkang. Jadi ada nama dikasih mamaku sebelum meninggal untuk dikenang. Dan Uli itu kalau aku lihat, kalau kami lihat juga, itu ada mirip-miripnya sama mamaku. Jadi gimana ya, pokoknya ada aja, maksudnya ya udah pun kayak tadi bapakku udah meninggal, tapi ada aja sifat dari bapakku di si Tania. Nah sekarang di si Uli ada mirip-mirip mukanya kayak mamaku. Jadi kadang makanya kalau sama si Uli aku berantem sering ya kan, terus main-main lucu-lucuan gitu kan, tapi teringat sama mamaku kalau sama si, makanya senang. Jadi Uli Rohani itu dari mamaku. Terus pas bapakku meninggal, aku di kampung kan, tapi pas mamaku meninggal aku nggak bisa pulang, pengen pulang, pokoknya di situ udah pengen kali pulang sama mama tadi juga, mama Suli juga pengen pulang, tapi nggak bisa karena dia udah hamil tua di situ, udah beberapa minggu lagi baru lahiran Uli. Nah jadi di situ aku memang nggak bisa pulang. Pokoknya sedih kali itu, antara dua pilihan, aku pulang atau ninggalin mama Suli di sini lahiran sendirian, atau di sini nemani dia gitu kan. Jadi pilihannya susah kali waktu itu. Habis itu ya udah, aku coba komunikasi sama keluarga, baru ngomong sama mereka kan, abang-abangku, kakak. Terus mereka juga bilang, mereka juga ngerti keadaanku di sini karena aku harus temani mama Suli lahiran. Ya udah, jadi mama Suli aku nggak jadi pulang, jadi temani mama Suli di sini sampai lahiran. Nah jadi mereka itu nggak sempat lihat Suli waktu udah lahir. Waktu hamil aja pernah dengar, itu bapakku nggak pernah ya, nggak sempat ya, cuman mamaku aja yang tahu kalau mama Suli udah hamil. Nah dari situ ya udah, aku nggak suka sebenarnya buat ini, biar jelas saja ada cerita tentang keluarga aku juga di sini. Jadi itu dia. Jadi ya udah, aku nggak bisa pulang. Aku di sini sampai sekarang belum pulang. Tapi kami tadinya rencana mau pulang, tapi tiba-tiba ada virus. Terus ada sebelum itu juga pengen pulang, tapi ada aja kendala. Tapi mudah-mudahan nanti setelah ini semua normal kembali, kami bisa pulang.
Aku sebenarnya nggak mau ngomong banyak di sini, cuman ngasih tahu itu aja. Jadi aku itu anak terakhir, orang tua aku udah nggak ada lagi. Ya, jadi walaupun mereka nggak ada ya, tapi mereka nanti ada, aku kasih tahu kalian. Uli juga aku ajar, biarpun nggak pernah dia lihat mama aku sama papaku, aku ajarin dia manggil ini siapa gitu, ini opung siapa gitu. Jadi dia itu tetap tahu siapa kakek nenek atau opung sama opung boru sama opung doli itu dari kampung, dari dari pihak aku. Jadi nggak cuma dari Tania aja. Ya segitu aja, makanya ini yang ngomong cuman aku aja, karena tadinya juga mau ngajak mereka tapi biar lebih jelas aku aja sih. Tadi aku nggak mau buat video ini, tapi cuman ya baik juga sih, karena banyak yang nanya kan, apalagi kalian sudah keluarga online kan, bertanya-tanya juga, kok nggak pernah mama bapaknya ditunjukin di kampung, lupa ya. Jadi yang buat aku sampai kesal itu bukan kesal sih, tapi gimana ya, yang dibilang kau durhaka kali, kau nggak pernah kau hubungi keluargamu gini-gini. Padahal mereka nggak pernah lihat video-videoku sebelumnya, kalian tahu lah kan, masih nonton sekali video udah langsung komennya gimana-gimana. Tapi itu tetap yang balas itu komen itu malah jadi keluarga online. Jadi buat aku legal loh. Jadi aku itu nggak balas komen-komennya kayak gitu yang ada aneh-aneh pertanyaan. Yang balas itu cuman keluarga online aja. Jadi kalau baca itu langsung gimana, terharu kali kan, karena keluarga online selalu support. Kalau ada yang mulai nikung bahasanya aneh-aneh, keluarga online langsung komen. Jadi aku terima kasih sekali sama keluarga online dari kami bertiga, aku, Uli sama Tanya, karena selalu support kami di sini. Ya itu aja sih. Aku juga nggak mau terlalu panjang lebar, lama-lama bisa nangis aku. Muka sangar tapi hati ada. Jadi teman-teman, itu dia cerita dari keluarga aku tadi. Aku nggak bisa nggak ngomong banyak. Mereka itu semuanya masih ada yang 11, ada di kampung, ada di Jakarta, terus 2 di luar negeri, 1 di Bang Risma yang kerja di kapal, aku di sini. Jadi itu teman-teman, semoga kalian mengerti dengan kondisinya, kenapa aku nggak pernah telepon sama mama bapak, karena memang mereka sudah nggak ada. Oke? Jadi seperti biasa, terima kasih juga. Seperti aku bilang tadi, terima kasih buat support kalian. Support kalian itu nomor 1 sama kami di sini untuk tetap semangat. Kalian juga tetap jaga kesehatan, karena sekarang ini kan masih banyak juga yang masih kena di negara kita. Aku tetap pengen semua warga negara Indonesia, keluarga online kita semua sehat-sehat. Oke? Jadi dadah. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Aku rusak banget gitu. Michael Joho. Asik. Senyum Jo. Baju senyum Jo. Pagi-pagi warna doya Ben. Gue bapak ini